lagi dengan saya dalam program Rest and Sign, dan hari ini kita belajar tentang kota Kapernaum, tempat di mana Tuhan mengadakan banyak sekali tanda mujizat Tuhan. Tapi kita mau belajar mengambil pelajaran rohani di balik perbuatan Tuhan yang besar. Tadi sesi pertama saya katakan bahwa di sini adalah tempat di mana Tuhan melakukan segala aktivitasnya Tuhan selama hidupnya Tuhan di dalam bumi ini, saudara. Sehingga banyak orang yang datang kepada Dia karena mereka tahu Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat yang mengadakan mujizat, ya. Tetapi kita sudah belajar bahwa mengapa Tuhan mengecam kota Kapernaum, karena mereka rupanya hanya mencari mujizat Tuhan, mereka tidak tinggal di dalam Dia, ya. Sehingga bahkan Tuhan membandingkan hukuman Tuhan kepada Kapernaum ini lebih parah daripada Sodom dan Gomora, saudara. Nah, mari kita belajar melihat dalam Mazmur 14 ayat yang kedua. Alkitab katakan begini: Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jutaan orang mungkin sedang menghabiskan seluruh waktunya, mereka hanya sibuk meminta apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka, tetapi tidak punya waktu untuk mencari Tuhan dalam mengenal Dia secara pribadi. Ya, setiap hari mungkin saudara berdoa hanya minta mujizat. Tapi pertanyaan saya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana respon hatimu? Karena respon hati ini menentukan Tuhan bergerak lebih jauh di dalam hati dan hidup kita masing-masing. Ya, rupanya Tuhan mengecam orang-orang di Kapernaum, bangsa Kapernaum, karena mereka hanya mencari Dia. Di mana ada Dia, mereka mencari Dia karena mereka ingin melihat mujizat-mujizatnya. Dan Tuhan mengecam mereka karena Tuhan berkata, kamu tidak mengenal Aku, kamu tidak mau mengalami Aku, tapi kamu hanya mencari zona nyamanmu. Nah, ketika kita berdoa meminta kesembuhan dan pemulihan, ini adalah hal yang wajar dan baik karena kita perlu itu, saudara, ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan mencari orang-orang yang tidak sekedar meminta supaya adakan mujizat, tapi Tuhan mencari orang-orang yang bergantung penuh kepada Dia. Tadi di bab pertama atau di sesi pertama saya katakan ada 3 hal yang Tuhan bergerak buat mujizat. Mengapa? 1, ada pengharapan. Yang kedua, ada ketaatan. Yang ketiga, mau dengar-dengaran, ya. Itu menarik. Sehingga mereka mengalami mujizat. Nah, hal itu membuat kita mulai mujizat. Tetapi Tuhan mau lebih daripada 3 hal tadi, bahwa saudara harusnya tinggal dalam Dia dan Dia tinggal di dalam saudara. Doa kita seharusnya bukan meminta hanya mujizat Tuhan, tapi doa kita harusnya meminta pergerakan Allah terjadi. Mujizat Tuhan itu akan ikut kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Ini menarik untuk kita perlu belajar. Kalau saudara mencari Tuhan, maka saudara akan mendapat segala-galanya. Kalau saudara hanya mencari mujizat, saat ada masalah, engkau akan ketinggalan dan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, Tuhan memberi banyak janji dalam Alkitab tentang mereka yang mencari Dia. Dan Tuhan mau bahwa umat Tuhan ada di dalam jalan-jalannya. Di dalam Alkitab, firman Allah 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, jika mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini luar biasa. Jadi waktu kita mau berdoa, ingat, kita nggak hanya berdoa kebutuhan kita karena kita perlu, tapi kita berdoa karena kita tahu bahwa Tuhan mau pakai kita. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan akan pakai kita dengan caranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa karena kita tahu Tuhan sudah pilih kita, dan ini perlu untuk kita dan saya dan saudara mengalami itu. Ya, di dalam kehidupan kita hari-hari ini kita harus mengalami Tuhan, karena kita berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Luar biasa. Amsal 8 ayat 17. Ketekunan, saudara. Tuhan bicara tentang prinsip ketekunan. Waktu saudara dalam punya masalah, kayaknya engkau rajin beribadah. Anda punya masalah, kayaknya engkau rajin berdoa. Sekarang setelah Tuhan mengadakan banyak mujizat, apakah engkau tetap tekun mencari Dia? Ini poinnya, saudara. Ya, percontohan yang kita belajar dari orang-orang di Kapernaum, ya, mereka mengalami ini kota banyak sekali tanda mujizat, tetapi waktu mereka mendapatkan banyak mujizat, justru mereka tinggal dalam zona nyaman. Dan itu yang Tuhan tidak mau, saudara. Umat Allah harus tetap ada di dalam hadirat Dia, mencari Dia, tekun di dalam hadirat Tuhan.
Ya, sehingga bukan karena mujizat kita mencari dia, tetapi justru karena memang kita mau tinggal dalam dia, dan otomatis mujizat itu akan datang kepada kita. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. So, this is point. Ya, yang paling penting adalah engkau mencari, engkau berusaha, engkau mendapatkan dia. Nah itu saudara. Jadi ada usaha. Seperti engkau berdoa, Tuhan setiap hari adakan mujizat. Setelah terjadi mujizat, jangan stop. Imanmu, rohmu tetap justru lebih luar biasa lagi. Dan menjadi saksi Tuhan atas segala perbuatan yang engkau terima dan engkau dapatkan. Jadilah saksi Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita bukan cuma untuk melihat dan mengalami mujizatnya. No. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya, saudara. Ya, atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu sangat jelas 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan sangat jelas di situ, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mengapa? Karena Dia telah panggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Untuk apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dahsyat, saudara. Jadi kita dipanggil ini bukan cuma sekedar mengalami atau menikmati mujizat. Tidak. Itu bagian terkecil. Ya, karena anak Tuhan pasti diberkati. Tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi Allah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau apa? Hubungan yang tekun dengan dia, mencari dia, dan mencari dia. Dalam Ulangan 4 ayat 29 sampai dengan 31 saya akan baca kepada saudara. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang dia ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Luar biasa. Jadi apa yang Tuhan katakan dia pasti menggenapinya. 3 poin untuk mengalami mujizat Tuhan. Tadi saya katakan di awal, yang pertama adalah apa? Menaruh harap bahwa saudara percaya kepada Dia, Dia Allah, Dia Tuhan, Dia yang berkuasa atas langit dan bumi, Dia penguasa tunggal alam semesta, Dia bertata dan Dia punya kuasa mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Ya, yang kedua, belajar untuk taat. Ya, dan ketiga, mendengarkan lebih peka. Jadi kepekaan roh, ya saudara. Mendengar ini saya poinkan kepada kepekaan roh. Ya, karena kadang-kadang kalau Tuhan mau buat sesuatu kepada saudara dan Dia ingin mengutus saudara, ingatlah bahwa engkau dipilih dan dipakai Tuhan untuk diutus menjadi saksinya. Ya, jadi jangan sibukkan diri untuk hanya berdoa mencari mujizat, karena tanpa engkau minta pun pasti terjadi. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan dan mau belajar untuk berharap kepada Dia, taat kepada Dia, dan peka dengarkan suaranya. Apakah mungkin sekarang saudara sedang mengalami banyak sekali masalah dalam rumah tangga, ya, masalah dalam keluarga, ya, anak-anak yang mungkin gak taat, sedang keluar main di luar dan mereka sepertinya tidak mau mendengarkan saudara, atau suami atau istri yang sedang punya masalah dalam rumah tanggamu. Saudara, come on, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, berbaliklah pada Dia. Jika ada hal-hal yang salah yang kau buat di masa lalu, ya, mari balik kepada Dia, bertobat sungguh-sungguh, mencari Dia, bertobat, berbalik, ya, sehingga Tuhan datang dengan kasih-Nya yang luar biasa, memulihkan keadaan saudara. Dalam kitab Mazmur 14 ayat 2 dikatakan, namun jangan jadikan ini sebagai satu cara kita untuk hanya cari Tuhan karena ada masalah, saudara, ya. Tetapi di dalam Mazmur 14 ayat 2 katakan ini, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Ini poinnya. Apakah kita sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jadi masalah apapun saya percaya Tuhan datang menolong saudara tepat pada waktunya.
bangun hubunganmu dengan Tuhan, dan belajar melihat kepada rencana Allah dan bukan kepada rancangan kita. Ya, banyak jalan yang kita pikir itu adalah baik menurut kita, tetapi keputusan Tuhanlah yang berlangsung kepada kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat nantinya kalau kita memang hanya mencari mujizat. Orang-orang di Kapernaum itu hanya mencari mujizat. Sehingga sekarang jadi kota mati, kota yang hanya orang berziarah dan menjadi perenungan. Nah gitu loh. Kalau kita ke Israel, kita berziarah ke Kapernaum, ini menjadi sebuah kota perenungan. Bahwa kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Hanya mencari Tuhan karena ingin melihat mujizatnya. Tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Kalau engkau mau bertobat sungguh-sungguh, datang sama Tuhan dan biarkan rohnya menguasai saudara malam hari ini. Karena Kapernaum adalah pengingat penting untuk kita. Semua orang percaya waktu engkau ke Israel, engkau ke tanah perjanjian. Biarlah saat engkau menginjak kota Kapernaum, engkau ingat tentang cerita ini. Bahwa jangan hanya sekedar mencari mujizat, tapi biarlah engkau mencari perkenanan Tuhan. Carilah hatinya, ya. Mengasihilah dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan alamilah dia. Karena kadang engkau akan mengenal dia pun di dalam masalah-masalah. Engkau akan mengenal dia secara pribadi. Saat ada ujian-ujian kedewasaan iman, disitulah Tuhan mau engkau mengenal dia secara pribadi. Jadi jangan bilang masalah adalah tempat di mana engkau bahkan sepertinya Tuhan gak ingat dan tidak melihat engkau. Tapi justru dalam masalah-masalah Tuhan mau engkau mengenal dia secara pribadi. Dalam masalah-masalah engkau bahkan memeluk dia dan engkau tinggal dalam dia. Kita baca ayat yang terakhir dalam kitab Mazmur pasal 73. Mari kita belajar bersama-sama ayat ini. Mazmur 73. Kita baca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur 73. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Nah, siapa yang Tuhan bicara ini? Orang-orang yang memang artinya nggak ada di hati Tuhan. Sehingga waktu si Daud melihat betapa dahsyatnya pembelaan Tuhan, dia mulai mengerti bahwa Tuhan itu ada di setiap sesi manusia kita. Yang sungguh-sungguh mencari dia. Saat engkau punya masalah, engkau menaruh harap kepada dia. Saat engkau sedang dalam pergumulan, engkau menaruh harap kepada dia. Saat engkau sedang dalam intimidasi, tekanan, engkau mencari dia, engkau tidak melepaskan dia, maka engkau melihat nanti Tuhan menolong engkau dalam segala hal. Ya, makanya Daud merasakan hal-hal yang sebenarnya secara manusia dia have nothing. Dia bukan seseorang yang bisa kuat oleh karena kekuatannya dia. Ini menarik untuk kita belajar, ya. Masih dalam pasal 73 kita lihat saudara, ya. Ayat 21 ada satu pengalaman di mana Daud mengalami tekanan yang luar biasa saudara, ya. Dalam ayat yang ini mari kita belajar melihat ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Stop dulu, saudara. Dua ayat ini kita lihat, ya. Yang poin pertama ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Saudara pernah nggak alami masalah yang sampai sepertinya mau makan pun nggak enak ditelan, gitu, saudara? Ini bicara bahwa pengalaman secara dunia medis, ini orang mengalami depresi, saudara. Daud pernah ada di posisi mengalami depresi karena banyak pergumulan-pergumulan yang luar biasa, saudara. Dia nggak bisa ngomong sama orang-orang sekitar dia, tapi dia menunjukkan bagaimana dia menaruh harap kepada Tuhan dan dia menunjukkan bagaimana dia serius mencari Tuhan. Ya, di ayat 22 dikatakan dia membuat dirinya seperti hewan. Karena dia berkata begini, aku dungu dan gak mengerti mengapa aku mengalami ini. Itu saudara, mengapa aku mengalami ini. Tetapi seperti hewan, aku tetap di dekatmu. Ini luar biasa. Siapa hewan? Hewan ini binatang yang tidak ada artinya. Tapi dia bilang begini, aku jangan sampai salah melangkah kalau engkau gak tuntun aku. Biar aja aku seperti keadaannya hewan yang mungkin orang lihat saya itu orang bodoh. Oh, kamu kok kayak begini, kamu kok gak apa-apa. Tapi jangan sampai melakukan hal yang salah. Nah, saudara, Daud menunjukkan posisi di mana dia menjadikan dirinya dia seorang tawanan roh.
tawanan roh itu berarti dia membiarkan roh Allah yang akan menguasai dia. Bukan kepintarannya dia, bukan kepintaran orang-orang penasihatnya dia, karena dia dalam posisi ini dia adalah posisi dia jadi seorang raja, saudara. Raja yang punya banyak penasihat, tapi dia nggak pakai kekuatan manusia itu. Dia tetap meminta kehendak Tuhan yang jadi, sehingga dia berkata, aku dungu, aku nggak ngerti, tapi aku tetap seperti hewan di dekatmu, ya. Ini luar biasa, saudara. Dalam masalah apapun harus percaya. Tuhan lebih tahu, dan Tuhan juga merindukan hatimu tetap di dekat dia, saudara. Kalau kita di dekat dia, masalah apapun beres, engkau pasti selesaikan. Kalau engkau di dekat dia, saudara, ya. Nah, lihat di ayat yang berikut dikatakan apa? Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Mengapa bicara tangan kanan, saudara? Tangan kanan bicara tentang kekuatan. Daud berkata bahwa kekuatannya dia nggak seberapa, dan Tuhan mengambil alih untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa di atas kekuatan manusianya dia. Ini dahsyat, saudara. Ya. Mari kita belajar untuk mengerti iman ini bertumbuh karena roh Allah dalam diri saudara. Amin. Dan ayat yang ke-24 dikatakan di sini, ini yang menarik untuk kita belajar. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wow, luar biasa. Jadi mari jangan cuma mencari mujizat, tetapi engkau mesti memperjuangkan bagaimana imanmu mengalami Tuhan, hidupmu mengalami Tuhan, rohmu mengalami Tuhan. Dalam tekanan apapun, engkau tetap berkata, aku mau di dekat Tuhan. Dan biarkan Tuhan menuntun aku, Tuhan membawa aku masuk ke dalam rencananya yang besar. Lalu dia berkata di ayat 25, dia mengagumi Tuhan. Dari Mazmur 73, silakan buka dan silakan saudara baca itu, ya. Dia berkata apa? Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan dia katakan apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa, luar biasa. Poin inilah yang Tuhan inginkan orang-orang di Kapernaum saat mereka sudah mengalami mujizat. Harusnya mereka lebih gila lagi dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Terbukti saat mereka punya masalah, mereka lari, mereka tidak mencari Tuhan. Oleh karena itu malam ini, peristiwa Kapernaum jadi peringatan buat kita. Saat engkau punya masalah, tetap percaya, engkau tetap di dekat Tuhan. Dan dengan nasihat-nasihat Tuhan, engkau akan melihat dia bergerak di dalam hidup saudara. Biarlah kesungguhan hatimu Tuhan lihat malam hari ini. Dan kalau engkau mencari dia, berarti mujizat itu otomatis akan ikut hidup saudara. Karena engkau mencari dia, sumber punya segala-galanya. Biarlah engkau tetap arise and shine, tetap bangkit dan bersinar, karena kekuatan roh Allah tinggal dalam diri saudara. God bless you. Amin. Amin.